Rina Indriani, kelas 2A Pendidikan Matematika. Di video kali ini, aku akan menjelaskan materi tentang mekanisme perilaku individu. Nah, apa sih itu perilaku? Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas, antara lain berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, dan sebagainya. Dari uraian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Menurut Skinner, seperti yang dikutip oleh Noto Atmosdown 2003, merumuskan bahwa perilaku respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh karena perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme dan kemudian organisme tersebut merespon, maka teori Skinner ini disebut SOR atau stimulus organisme respon. Dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus ini, maka perilaku dapat dibedakan menjadi dua. Noto Atmosdown 2003. Yang pertama yaitu perilaku tertutup. Perilaku tertutup adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup. Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang terjadi pada orang yang menerima stimulus tersebut dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain. Kedua, perilaku terbuka. Respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktek yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat oleh orang lain. Pandangan psikologi tentang perilaku peserta didiknya. Agar perilaku peserta didik dapat berkembang optimal, tentu saja seorang guru dapat memahami tentang bagaimana proses dan mekanisme terbentuknya perilaku para peserta didiknya. Nah, bagaimana sih cara memahami perilaku individu itu? Jadi, untuk memahami perilaku individu dapat dilihat dari dua pendekatan yang saling bertolak belakang, yaitu satu, mekanisme pembentukan perilaku menurut aliran behaviorisme. Behaviorisme memandang bahwa pola-pola perilaku itu dapat dibentuk melalui proses pembiasaan dan penguatan dengan mengkondisikan atau menciptakan stimulus-stimulus tertentu dalam lingkungan. Behaviorisme menjelaskan mekanisme proses terjadi dan berlangsungnya perilaku individu dapat digambarkan dalam bagan berikut. Keterangan S, stimulus atau rangsangan, R, respon, perilaku, aktivitas, dan U, organisme, individu atau manusia. Karena stimulus datang dari lingkungan, word di sini dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu satu, lingkungan objektif, segala sesuatu yang ada di sekitar individu dan secara potensial dapat melahirkan reaksi. Dua, lingkungan efektif, segala sesuatu yang faktual,
terasa panas. Secara spontan, mahasiswa tersebut mengipas-ngipaskan buku untuk meredam kegerahannya. Ruangan kelas yang panas merupakan lingkungan toksik dan menjadi stimulus S bagi mahasiswa tersebut. Secara spontan, mengipas-ngipaskan buku merupakan ruangan tidak terasa. Setelah mengipas-ngipaskan buku, selanjutnya kita masuk ke kedua, mekanisme pembentukan perilaku menurut aliran holistik atau humanisme. Holistik atau humanisme memandang bahwa perilaku itu bertujuan, yang berarti aspek-aspek intrinsik, niat, motif, tekad dari dalam diri individu merupakan faktor penentu untuk melahirkan suatu perilaku meskipun tanpa ada stimulus yang datang dari lingkungannya. Holistik atau humanisme menjelaskan mekanisme perilaku individu dalam konteks 1. What, apa menunjukkan kepada tujuan apa yang hendak dicapai dengan perilaku itu. 2. How, bagaimana, menunjukkan kepada jenis dan bentuk cara mencapai tujuan, yakni perilakunya itu sendiri. 3. Why, mengapa, menunjukkan kepada motivasi yang menggerakkan terjadinya dan berlangsungnya perilaku, baik bersumber dari diri individu maupun yang bersumber dari luar individu. Perilaku individu diawali dari adanya kebutuhan. Maslow mengungkapkan jenis-jenis kebutuhan individu secara hierarkis, yaitu 1. Kebutuhan fisiologikal seperti sandang, pangan, dan papan. 2. Kebutuhan keamanan, tidak dalam arti fisik akan tetapi juga mental, psikologikal, dan intelektual. 3. Kebutuhan kasih sayang atau penerimaan. 4. Kebutuhan prestise atau harga diri yang pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol seperti 5. Kebutuhan aktualisasi diri. Sementara Stranger Tanastalgi Sukma Dinata 2005 mengetengahkan 4 jenis kebutuhan individu, yaitu 1. Kebutuhan berprestasi. Kebutuhan berprestasi adalah kebutuhan untuk berkompetensi baik dengan dirinya atau dengan orang lain dalam mencapai prestasi yang tertinggi. 2. Kebutuhan berkuasa. Kebutuhan untuk mencapai dan memiliki kekuasaan dan berpengaruh terhadap orang lain. 3. Kebutuhan untuk membentuk ikatan. Kebutuhan untuk membentuk ikatan adalah kebutuhan untuk mengikat diri dalam kelompok, membentuk keluarga, organisasi, ataupun persahabatan. 4. Kebutuhan takut akan kegagalan adalah kebutuhan untuk menghindar diri dari kegagalan atau sesuatu yang menghambat perkembangan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut selanjutnya menjadi dorongan atau motivasi yang merupakan kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persentensi